Selamat siang Pak. Nama saya Safira Kuswantia, kembali ke 13 Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan hal lagi. Dan pertama, saya ingin menunjukkan praktek dari basic Excel yang pertama. Jadi di sini saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Baik, di sini ada pengaturan dana absensi, di mana nanti kita disuruh melengkapi waktu, nomor, nama member, inisial, nama member, dan merubah tanggal lahir ini menjadi format yang lain. Nah, datanya ada di sini. Bagaimana cara memasukkan nama dari dana absensi ke tanggal berikutnya? Yang pertama di sini ada perintah untuk men-setting tanggal di 9 Maret 2021. Jadi di sini kita masukkan yang pertama pasti sama dengan ini. Lalu kita tulis teks. Lalu buka, lalu tulis date. Lalu kita tulis kurung buka lagi. Nah, karena tadi perintahnya di tahun 2021, maka kita masukkan di sini 2021. Lalu kita titik koma, karena tadi bulannya di dalam perintah itu Maret, kita ketik angka 3. Lalu titik koma lagi di tanggal 9 dan kita tutup kurungnya. Oke, setelah itu kita titik koma lagi dan ambil ketik 2 atas untuk memasukkan rumus date, lalu ini untuk font atau bulannya, lalu untuk years juga. Oke, sesuai dengan nanti yang akan tertulis di sana. Oke, lalu kita tik 2 atas dan kurung tutup, lalu kita enter. Nah, ini sudah jadi untuk tanggalnya. Lalu kita bagaimana yang waktu? Kurang lebih sama caranya. Lalu kita di sini tulis night. Nah, karena tadi perintah di sini adalah karena tadi perintah di sini awalnya itu adalah setting waktu di 10 tempat. Jadi kita ulang dulu. Ini ada kita tulis slide mengumpul di bawah. Karena di 10 tempat, jadi kita cukup menuliskannya seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu di kurung tutup dan di enter. Oke, untuk nomornya kita nggak perlu untuk mengisi secara manual satu persatu, tapi cukup tuliskan angka 1 dan 2 aja. Lalu di blok dan juga ini di blok sampai ke bawah. Oke, jadi tidak terus menuliskan satu persatu secara mantap, cukup dengan menuliskan 1 dan 2 lalu ditarik. Lalu untuk nama member sendiri, Instagram pastinya sama dengan, lalu kita masukkan rumusnya lalu kita buka kurung buka, tanda penting, ketik 2, lalu kita masukkan kata dan absensi. Ini kita beri tanda petik tanda tulis yang absen. Ini petik hanya satu saja, lalu kita ambil di data absensi. Bisa, oke, dan di sini seharusnya betul satu saja. Lalu kita tulis tentang absensi. Oke, lalu di sini tulis pada sel dan juga kita drop di sel B5 di sini. Ya, lalu kita tutup kurungnya dan menutup dengan
Di sini hapus dulu yang sini, lalu kita oke, sini sudah benar. Lalu kita tarik aja, nggak perlu satu persatu isi. Jadi di sini dasarnya udah otomatis masuk. Lalu di sini perintahnya inisial nama itu diambil dari dua huruf terakhir pada bagian nama yang besar semua. Oke, sini kita tulis sana ya. Lalu kita tulis dia adalah tulisnya. Lalu kita buka lalu kita tulis strike. Terus turun buka lagi. Kita blok yang di sini, kita out yang di sini yang sel depannya. Nah terus karena kita mengambil dua inisial, jadi kita tulis di sini terus. Lalu kemudian kita pilih oke, itu kita enter aja. Nah ini udah jadi, dan ini kita nggak perlu otomatis satu persatu. Nah seperti ini. Lalu di sini ada perintah dari tanggal diubah dalam bentuk bulan, tanggal, dan tahun. Nah caranya kita blok semua selnya yang ada di sini. Kita blok semua. Jadi di sini bisa kita lihat. Oke, terus kita klik kanan, terus kita pilih yang format cells. Nah kita pilih yang date, terus kita scroll ke bawah. Pilih yang ini, yang paling bawah, yang formatnya itu tanggal, bulan yang tertulis, dan juga tahun. Lalu kita klik oke. Nah ini udah otomatis seperti ini. Dan ini sudah jadi untuk praktek Excel yang pertama. Sekian dari saya, dan bertemu lagi di praktek Excel yang kedua. Terima kasih. Baik, kembali lagi bersama saya di sini. Saya akan melanjutkan praktek saya untuk mempraktekkan basic Excel yang kedua. Jadi saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Oke, di sini ada data nasabah Bank Sejahtera tahun 2021. Sini kita ada perintah untuk melengkapi nama lengkap nasabah, inisial nama, jenis kelamin, jenis kartu, dan juga membenahi format dari jumlah tabungan. Jadi di sini perintah dari nama lengkap nasabah itu adalah menggabungkan nama depan dan nama belakang. Oke, yang ini kita tulis dulu sama dengan, lalu masukkan rumus forward. Kita kurung buka terlebih dahulu, lalu masukkan komponen. Oke, setelah itu kita buka kurungnya lagi, dan kita pilih sel B8 di sini. Lalu titik koma, kita beri tanda petik 2, spasi tanda petik 2, lalu titik koma lagi, dan kita pilih yang nama belakangnya di sel C8. Lalu kita beri titik koma, tanda petik atas, tanda titik koma, lalu tanda petik 2, spasi tanda petik 2, dan tutup kurungnya dengan 2 kali dan enter. Oke, ini sudah jadi. Lalu kita hanya perlu menariknya dari bawah sini, tidak perlu satu persatu. Oke, untuk inisial nama di sini perintahnya adalah gabungan setiap huruf pertama pada nama lengkap nasabah. Yang pertama pasti tanda sama dengan, lalu rumusnya ada per, lalu kita tuliskan consonant, lalu kita kurung buka, terus kurung buka lagi, kita pilih yang sini karena kita ingin menggabungkan nama inisialnya. Lalu kita titik koma,
Kita pilih satu karena kita hanya memerlukan satu huruf. Lalu ini koma lagi, kita tuliskan with. Lalu setelah itu kita buka kurung lagi, kita pilih yang di 8 di sini. Lalu kita pilih titik koma, tuliskan 5, buka kurungnya, lalu ketik 2 atas, spasi 2, titik koma lagi, lalu kita pilih yang di 8 lagi, dan kita koma angka 1, karena kita juga akan mengambil satu angka saja. Lalu kita tanda plus 1 titik koma 1. Oke, lalu kita beri tutup kurungnya 3 kali dan enter. Oke, ini sudah jadi untuk inisial namanya, dan tidak perlu lagi untuk mengisinya satu persatu. Nah, sini sudah jadi. Lalu kita masukkan untuk jenis kelaminnya, kita tulis sama dengan lagi, lalu masukkan rumus if kurung buka. Kita pilih yang F8, lalu sama dengan ketik 2 huruf L untuk laki. Jadi kita tulis laki-laki. Oke, kita pilih 2 lagi, lalu pilih koma. Nah, ini untuk yang selain L pastinya perempuan, jadi kita tulis di sini perempuan, titik koma lagi dan kurung tutup lalu di enter. Oke, jadi tidak perlu secara manual langsung seperti ini. Oke, ini sudah jadi. Lalu untuk jenis kartu sendiri, kemudian kita tulis yang blog. Jadi kita nanti seperti yang tulis di dalam segmen kecelakaan. Ini kita masih yang bersihkan. Obat, Pengembangan saat itu sidik itu sebelum kita dapat sumber ini yang terjadi dalam aktor buat ini tidak ini terus kita kasih titik kalimat yang ini kasih ini tidak yang ini kreditnya ini kalau ini dan semua itu terjadi berikan sesuai dengan sembilan bulan tidak bisa seribu betul. Mereka kita ini terjadi lanjut lalu satunya itu berat. P Platino lalu sih jangan lagi ya rambutnya tuh di bawah juga kok gitu aja nih kak orang lah ini kalau harus gitu sih teman
Hatimu mengklik. No, bisa. Well, guys. Bisa guys. Ini yang dalam hati-hati. Dia bisa kenapa? Bisa langsung keluar rumah. Dan sudah enter. Nah, di sini udah muncul silver dan kita tarik aja. Oke, di sini udah benar ya. Nah, untuk format jumlah tampilan di sini perintahnya adalah saya ketik dengan menggunakan mata rupiah. Nah, caranya di sini blok, lalu klik kanan dan pilih format cell. Kita pilih yang accounting yang di menit dan dengan simbol RP lalu kembali lagi bersama saya untuk melakukan praktek Excel ketiga. Di sini saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Ini adalah data dari basic Excel ketiga. Di sini kita harus mengisi tahun bergabung ke bank, lalu urutan prioritas dan jumlah tabungan sampai saat ini dengan format yang benar. Nah, di sini untuk mengisi ini kita perlu rumus. Kita tulis bersama dengan, lalu kita tuliskan flow up, lalu kurung buka, kita tulis right, kurung buka lagi, kita blok yang di sebelah sini. Setelah itu kita klik titik koma dan angka 1. Setelah itu kita tutup dulu kurungnya, baru kita titik koma, tuliskan tahun, nah di sini ini ada data tambahan, kita perlu mengeblok di sebelah sini. Sebentar, ini tahunnya kita hilangkan dulu, kita blok yang di sini. Oke, setelah itu kita beri tambahan di sini titik koma 2, lalu titik koma lagi sama angka 0 dan di kurung tutup lalu di enter. Oke, nah ini kita tinggal tarik aja ke bawah, tidak perlu satu persatu. Sudah jadi. Lalu untuk urutan prioritas kita sama dengan terlebih dahulu, lalu masukkan rumus match, lalu setelah itu kurung buka, kita pilih J7 di sini, kita pilih J7 di sini. Setelah itu titik koma, titik prioritas, setelah titik prioritas, lalu kita titik koma 0, lalu kurung tutup. Setelah itu, sebentar, seharusnya prioritas ini kita blok dari sebelah sini menjadi data tambahan. Nah, ini kita blok di sebelah sini. Setelah itu kita tulis tambahan di sini, titik koma, lalu angka 0 dan lalu kurung tutup. Oke, di sini udah jadi, tinggal kita masukkan ditarik ke bawah seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Nah, untuk membenahi ini kita perlu mengisi ini secara lengkap terlebih dahulu. Yang pertama kita masukkan sama dengan lalu buka kurung tutup, kurung buka, lalu kita
kan 7 di sini. Oke, kamu ada di koma kali berarti semuanya itu sebalik atau sah di koma. Nah, lalu kita cari di sini data tambahan yaitu jumlah tabungan sampai saat ini yang di sini kita blok dulu. Nah, di sini kita blok yang di sini Pak. Sampai sini. Lanjutkan untuk melengkapi jumlah tabungan sampai saat ini. Di sini memerlukan rumus sama dengan lengkap. Lalu kita buka, terus manfaatin yang A7. A7 itu ada di sebelah sini. Lalu titik koma tahun 1 lalu titik koma match lalu buka lagi kita digit 7 itu titik koma lagi tulis kali hubungan sama nol kurang tutup terlebih dahulu lalu titik koma 5 lagi lalu kurang tutup dan di enter. Oke, di situ udah muncul angkanya, kita tarik terlebih dahulu lalu nah sini udah lengkap tapi kita formatnya ini belum benar, jadi kita klik di blok dulu semuanya, diklik kanan terus format cell. Tapi yang accounting ini udah benar FP dan di OK. Oke, di sini sudah selesai untuk pakai Excel yang juga. Sekian dari saya, terima kasih. Terus lanjutkan di praktek Excel yang keempat. Kembali lagi bersama saya untuk melakukan praktek basic Excel yang keempat. Saya mau melakukan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini merupakan data dari basic Excel yang keempat. Ada data nasabah Bank CBA di tahun 2018. Kita disuruh untuk menentukan dari data di sini. Kita harus menghitung semua ini. Nah, caranya untuk menghitung total kita tuliskan sama dengan sum lalu kurung buka. Nah, karena di sini adalah total biaya kredit, jadi kita blok dari sini dari I6 hingga ke I25. Nah, hanya seperti ini, lalu kita tutup kurungnya dan enter. Di sini sudah keluar dari hasil total biaya kredit. Lalu untuk menentukan rata-rata kita memerlukan rumus average. Lalu kurung buka. Nah, di sini karena rata-rata total pinjaman, jadi kita blok dari sini hingga ke bawah. Sebentar. Oke, sebentar. Kita blok dari sini hingga ke bawah sini. Oke, sudah langsung muncul hasilnya. Lalu untuk biaya kredit terendah kita menggunakan rumus sama dengan ini, lalu kurung buka. Nah, di sini
Nah, seperti tadi, biaya kredit, jadi kita bloknya dari bawah sini sampai plus sini. Lalu kita langsung aja tutup dari center. Lalu untuk biaya yang tertinggi, kita rumus next, kurung buka, lalu sama seperti tadi, kita progresin sampai ke sini bawah. Lalu ditutup dan di enter. Oke, untuk jumlah nasabah laki-laki, kita memerlukan rumus count, lalu ditambahin if, lalu kurung buka. Di sini kita ambil titik nafas, lalu kita titik seperti ini, dan kita ambil yang paling bawah. Nah, lalu kita titik koma. Nah, di sini kita pilih aja yang laki-laki. Contohnya yang D20 di sini. Nah, lalu kita kurung tutup dan di enter. Nah, jadi jumlah nasabah laki-laki ada gunakan nasabah. Lalu jumlah nasabah dengan tempat tanggal lahir di Jakarta, kita hitungnya sama seperti tadi, menggunakan count ini, lalu kurung buka. Caranya juga sama seperti tadi, kita blok di sini, terus titik 2 sampai ke sini, lalu titik koma. Tadi saya cuma nasabah dengan tempat lahir di Jakarta. Nah, kita pilih yang Jakarta di sini. Oke, kita langsung kurung tutup. Lalu kita enter. Oke, ada 4 nasabah yang tempat lahirnya ada di Jakarta. Lalu ada jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi. Nah, ini gimana cara ngitungnya? Benarnya sama dengan kita perlu rumus if, lalu tapi ini kita perlu diberi huruf S dari belakangnya. Nah, lalu kurung buka. Nah, kita pilih di sini yang Sulawesi. Nah, di sini kita pilih dulu yang di sini. Titik 2 selesai ke bawah. Lalu titik koma. Sebentar. Salah. Harusnya di sini yang titik 2. Sini titik 2 sampai ke 25. Lalu titik koma, kita pilih yang perempuan sini. Lalu setelah itu titik koma lagi, kita pilih yang di sini sampai ke titik 2 sampai ke sini. Nah, lalu kita pilih titik 2, kita pilih yang Sulawesi. Oke, lalu kurung tutup dan enter. Nah, ada 2 nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi. Ini kita juga bisa menghitung total pinjaman nasabah perempuan dengan cara sama dengan if kurung buka, kita pilih yang sini. Di sini sampai dengan ini titik 2 sampai ke sini, lalu titik koma, kita pilih yang perempuan seperti ini 9, lalu titik koma lagi, kita pilih yang
ini total pinjaman di sini dari atas kita blok aja sampai ke sini, oke. Lalu tutup kurungnya dan di enter. Nah, total pinjaman nasabah perempuan itu sebesar 1.200.000 sekian. Oke. Total pinjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun para diterima kurang lebih sama menggunakan sama. Mas kurung buka, kita pilih di sini sampai ke sini, terus titik koma. Nah, di sini kita pilih nih yang laki-laki. Nah, contohnya ini D6 di sini. Kalau kita blok dulu ini sampai ke sini. Oke, setelah itu kita koma lagi lalu di tempat di sini. Kalau titik koma lagi di usia kita blok dulu. Oke, setelah itu titik koma lagi kita pilih yang 27 tahun di sini. Lalu kita sebentar ada belakang jalan. Coba kita ulangi lagi. Di sini blok sampai ke 25. Lalu kita tanda kedua. Terus kita pilih yang 20 juta. Yang berikutnya kita ada formatnya yang sama. Kita memerlukan rumus average. Semua itu rata-rata kita memerlukan rumus average. Lalu kurung buka, kita pilih di sini. Lalu kita blok sama ke bawah. Nah, setelah itu kita dari titik koma, kita pilih yang 9 bulan. Mungkin contohnya di sini 17. Lalu kita pilih titik koma lagi. Kita pilih yang dari sini sampai sini, kita blok. Lalu sudah kita beri kurang tutup dan ini sudah jadi. Sudah jadi untuk basic Excel yang keempat. Hasilnya sudah jadi untuk basic Excel yang keempat.
selanjutnya saya akan mengajarkan basic Excel nomor 5. Jadi tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan praktek untuk ke basic Excel kelima atau worksheet. Jadi di sini saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini merupakan beberapa data unik dari basic Excel kelima atau goal sheet. Di sini diperintahkan untuk menentukan omset, penjualan, total modal, dan keuntungan bersih. Lalu di sini juga ada pertanyaan, berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 50 juta? Lalu yang kedua ada, berapa unit yang harus dijual untuk mendapat keuntungan 150 juta? Oke, jadi kita jawab dulu yang omset penjualan. Untuk omset penjualan di sini kita cukup mengkalikan berapa smartphone yang terjual. Nah, caranya untuk mengkalikan itu hanya perlu dari simbol bintang di sini. Lalu kita kalikan dengan harga per smartphone dan kita enter. Nah, di sini udah langsung keluar berapa omset penjualannya. Lalu untuk total modal kita sama dengan, nah, untuk total modal sendiri kita hanya perlu mengkalikan berapa jumlah smartphone yang terjual dan juga berapa modal per smartphone-nya. Caranya juga sama, yang perlu menggunakan tingkat simbol bintang ini, lalu kita enter. Nah, di sini udah muncul berapa total modalnya. Nah, sekarang untuk menentukan keuntungan bersih cukup dengan ini dikurang dengan total modal. Nah, simbolnya hanya seperti biasa untuk kurang seperti ini dan kita enter. Nah, ini udah langsung muncul semua jawabannya. Kita tinggal menjawab dari pertanyaan ini. Nah, gimana cara menjawabnya? Kita klik dulu dari sini data, kita pilih data. Setelah itu kita klik yang what if analyze. Nah, kita pilih yang goals. Oke, di sini kita set dulu karena kitanya kan berapa unit harus dijual, kita set dari ini 10. Oke, setnya di B10. Lalu di sini kali ini kita isi 50 juta seperti yang ada di soal. Oke, setelah itu jadi soalnya kita taruh di sebelah sini karena ini pertanyaannya adalah berapa unit yang harus dijual untuk keuntungan 50 juta. Nah, ini baru menghitung dan ini dia hasilnya. Berapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan 50 juta itu sebanyak 125 unit dan harga per smartphone-nya 2.300.000 dan omset penjualannya 287 juta. Nah, ini juga semuanya berubah ya, karena di sini kita juga ubah keuntungan bersihnya. Lalu pertanyaan kedua, berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 150 juta? Nah, ini caranya sama aja seperti tadi. Ini kita dijual di 10, lalu di sini diisi 150 juta. Oke, lalu BC misalnya kita blok aja yang lalu kita off. Nah, ini keluar juga dan langsung diubah semua datanya dari smartphone jual, harga per smartphone, omset penjualan, modal per smartphone, dan lain sebagainya. Ini semua berubah jika keuntungan tersebut diubah. Nah, cara mudahnya menggunakan cara what if analyze. Ini sudah jadi untuk tes Excel kelima. Sekian dari saya. Terima kasih.
solver dengan mendownload terlebih dahulu. Nah, di sini kita setting dulu ini max, lalu ini add, dan nah langsung muncul seperti ini. Caranya untuk mengisi jumlah yang harus dibuat di sini, kita blok dulu sel dari B2 sampai ke B6. Lalu di sini kita pilih option yang in, dan di sini kita pilih aja integer. Lalu kita klik OK. Ke server. Oke. Nah, di sini udah muncul totalnya 230. Di sini sel di B7 dan B9 itu harus sama hasilnya. Nah, bagaimana cara mensolvernya? Ini kita pilih add. Nah, lalu muncul seperti ini, sama seperti tadi. Caranya kita pilih dulu yang ini, lalu kita pilih sama dengan, lalu kita pilih yang B9. Oke, langsung kita oke, solver. Oke, nah ini udah jadi. Ini total kapasitas produksi dan totalnya itu sama. Nah, setelah itu perkiraan penjualan ini itu merupakan perkiraan. Nah, jumlah yang harus dibuat itu tuh tidak boleh melebihi dari perkiraan penjualan per hari. Nah, bagaimana memastikannya? Caranya kita memakai solver juga. Di sini kita pilih add. Nah, lalu kita pilih kita blok dari B2 sampai ke B6. Setelah itu kita pilih yang tidak boleh melebihi atau tanda seperti ini ya. Lalu kita blok juga dari C2 ke C6. Oh, sebentar, seharusnya nah kita pilih dulu ininya seperti ini, lalu ini kita isi C2 sama C6. Oke, so nah, ini hasilnya. Setelah itu, nah, modal itu tidak boleh melebihi dari total modal yang dimiliki. Jadi total modal ini tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Lalu sama seperti tadi, tambah masuk, add, lalu di sini kita isi di F7. F7 kita pilih di sini juga tidak boleh melebihi atau sama dengan. Kita pilih yang ini, nah yang B10. Lalu kita klik OK. Kita solve. Oke, aman. Sudah. Lalu selanjutnya kita klik solver lagi, lalu kita pilih yang solve ini, kita klik OK. Nah, ini udah jadi praktek untuk Excel yang ke-6. Ini udah keseluruhan sudah jadi, dan praktek kita sudah berakhir sampai sini saja. Saya sudah menyelesaikan praktek dari basic Excel 1 hingga ke solver. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan saat saya menyampaikan